Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas metode simulasi 1 kami yang mengenai tugas pembangkitan sesuai model statistika lanjutan. Anggota kelompok kami yaitu Ratul Fitria, Nini Dwi Kebela Astari, Nailul Hidayati, Fedi Putri Hayuning Tias, Intan Nur Afia, dan Ernikahi Anatoli. Next. Untuk kasus pertama yaitu kita akan melakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam penduga MKT dari model regresi YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2XT ditambah epsilon T, di mana T 1 hingga T. Ketika terdapat autokorelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses AR1. Epsilon T sama dengan rho epsilon T min 1 ditambah VT, di mana rho kurang dari 1. Next. Sebelum kita masuk ke analisis, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu input konstan, di mana input konstan terdiri dari M 500, T sama dengan 50. Rho ada beberapa nilai rho di sini yaitu 0, 0,1, 0,5, dan 0,9. Kemudian beta 1 sama dengan 2, beta 2 0,5, sigma kuadrat adalah 9, epsilon awal adalah 0. Kemudian vektor prediktor X adalah 1 hingga 500 transpose. Kemudian proses pembangkitan VT menyebar normal 0, sigma kuadrat, dan kemudian menghitung epsilon T, rho ET min 1 ditambah VT, mana rho kurang dari 1, kemudian YT beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah epsilon T. Kemudian kita masuk ke sintaks dengan menggunakan software R. Nah, yang di sini yang pertama ada M500, ini adalah baiknya ulangan yaitu 500, kemudian X adalah vektor X yang terdiri dari 1 hingga M, kemudian TI sama dengan 50, beta 1 sama dengan 2, beta 2 0,5, sigma kuadrat 9, rho awal yaitu 0, kemudian FC ini kita membuat wadah untuk FC yang berisi vektor 0 hingga TI, kemudian beta 11 kita membuat wadah untuk beta 11 yang berisi vektor 0 hingga M, kemudian beta 21 kita membuat vektor 0 hingga M untuk beta 21, kemudian ini V ini untuk proses random normal. Kemudian ini adalah proses rekursif yang dimulai dari 4 hingga TI untuk menghitung epsilon dengan rumus rho 1 dikali epsilon I-1 ditambah VI. Dan kemudian kita membuat Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X ditambah FC. Kemudian kita membuat plot X, Y, di mana ini adalah membuat diagram pencar X, Y. Kemudian kita membuat model regresi dengan fungsi LM. Kemudian kita menampilkan nilai koefisien dari model regresi dengan nama beta. Kemudian res ini kita mengambil nilai residual dari model regresi. Kemudian plot ini kita membuat diagram pencar dari sisaan atau residual. Kemudian kita mendefinisikan fungsi pen1. Kemudian ini adalah proses rekursif untuk proses pembangkitan dengan fungsi pen. Kemudian his beta 11 kita membuat histogram untuk beta 11 atau penduga 1. Kemudian his beta 21 kita membuat histogram untuk beta 21 atau penduga kedua. Terus EB11 kita membuat nilai harapan dari beta 11 atau penduga 1. EB21 kita buat nilai harapan beta 21 atau penduga kedua. Kemudian bias B11 kita menghitung nilai bias dari beta B11 atau penduga 1. Kemudian bias B21 kita menghitung nilai bias B21 atau penduga 2. Kemudian rag B11 ini kita menghitung ragam dari B11 atau penduga 1. Kemudian ragam B21 ini kita menghitung ragam penduga 2 atau B21. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah output yang dihasilkan untuk nilai rho sama dengan 0. Pertama adalah diagram pencar X, Y. Nah, di sini diagram pencar X, Y menunjukkan hubungan yang linear. Kemudian diagram pencar residual. Diagram
Diagram pencar residual X residual di atas membentuk siklus sehingga terindikasi atau korelasi yang positif. Sisaan positif diikuti sebaran positif berikutnya. Kemudian histogram parameter beta 1 untuk kurang sama dengan 0 adalah histogram bagi nilai beta 1 menunjukkan pusat yang relatif jauh dari nilai yang dispesifikasi yaitu 2. Sedangkan di sini adalah 0. Sedangkan nilai definisi awalnya adalah 2 sehingga relatif jauh dari nilai yang dispesifikasi. Next. Selanjutnya, untuk histogram parameter penduga 2. Dari histogram bagi penduga 2 menunjukkan pusat yang relatif sama dengan nilai yang dispesifikasikan, yaitu 0,5. Selanjutnya, nilai harapan penduga. Berdasarkan pada nilai harapan penduga, secara empirik dapat dilihat bahwa nilai harapan penduga 1 relatif jauh dari nilai yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 sama dengan 2. Sedangkan nilai penduga 2 relatif mendekati nilai yang dispesifikasikan, yaitu beta 2 sama dengan 0,5. Untuk selanjutnya, perhitungan bias secara empirik. Dari perhitungan bias secara empirik didapatkan penduga 1 0,88 dan penduga 2 negatif 0,012. Dari output di atas dapat dilihat bahwa bias penduga 1 tidak mendekati 0, sehingga penduga 1 merupakan penduga yang bias. Dan penduga 2 terlihat bahwa bias penduga 2 mendekati 0, sehingga penduga 2 merupakan penduga yang tak bias. Selanjutnya, perhitungan ragam secara empirik. Perhitungan ragam secara empirik menghasilkan 2.857,179 dan 0,1018728. Ragam penduga secara empirik telah dihitung, namun besar kecilnya tidak dapat dibandingkan karena hanya mempertimbangkan satu macam penduga saja. Untuk nilai ρ sama dengan 0,1. Dari diagram pencar XY dapat dilihat bahwa terdapat hubungan linear antara X dan Y. Dan pada plot residual dapat dilihat bahwa terbentuk siklus sehingga terindikasi antara autokorelasi yang positif. Sisaan positif diikuti sisaan positif berikutnya. Selanjutnya adalah histogram bagi parameter beta 1. Dari histogram bagi nilai beta 1 menunjukkan pusat yang relatif jauh dari definisi B1 sama dengan 2. Sedangkan pada histogram parameter beta 2, histogram bagi beta 2 menunjukkan pusat yang tidak jauh dari definisi beta 2 sama dengan 0,5. Dan untuk perhitungan nilai harapan penduga secara empirik dihasilkan negatif 1,183288 dan 0,509463. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai harapan penduga 1 berbeda dari nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 sama dengan 2, dan nilai penduga 2 memiliki nilai yang relatif sama dengan nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 2 sama dengan 0,5. Selanjutnya, perhitungan bias secara empirik. Perhitungan bias secara empirik menghasilkan negatif 3,183288 dan 0,009462974. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa bias penduga 1 tidak sama dengan 0 dan tidak mendekati 0, sehingga penduga 1 merupakan penduga yang bias. Sedangkan untuk penduga 2 mendekati 0, sehingga penduga 2 merupakan penduga yang tak bias. Selanjutnya adalah perhitungan ragam secara empirik, didapatkan hasil 2084,831 dan 0,07530948. Ragam penduga secara empirik telah dihitung, namun besar kecilnya tidak dapat dibandingkan karena hanya mempertimbangkan satu macam penduga saja.
Yang berikutnya yaitu untuk nilai rho 0,5. Didapatkan hasil diagram pencar antara X dan Y sebagai berikut, dan gambar diagram pencar X dan Y menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier. Yang berikutnya yaitu didapatkan diagram pencar residual. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa diagram tersebut membentuk siklus sehingga terindikasi autokorelasi yang positif. Sisaan positif diikuti dengan sisaan positif berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu didapatkan histogram parameter untuk B1. Histogram bagi B1 menunjukkan pusat yang tidak jauh dari definisi B1 sama dengan 2. Yang berikutnya yaitu untuk histogram parameter beta 2, dapat dilihat dari histogram tersebut bahwa histogram B2 menunjukkan pusat yang tidak jauh dari definisi beta 2 sama dengan 0,5. Yang selanjutnya yaitu nilai harapan penduga. Didapatkan nilai penduga untuk penduga 1 sebesar 0,643462. Dan dari hasil tersebut, nilai harapan berbeda dari nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 sama dengan 2. Untuk nilai harapan penduga 2 senilai 0,4955362. Nilai ini relatif sama dengan nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 2 sama dengan 0,5. Yang selanjutnya yaitu nilai bias dari penduga 1 sebesar min 1,356537. Nilai penduga tersebut tidak sama dengan 0 dan tidak mendekati 0, sehingga penduga 1 merupakan penduga yang bias. Untuk nilai penduga 2 senilai min 0,004463, penduga tersebut mendekati nilai 0, sehingga penduga 2 merupakan penduga yang tak bias. Next. Yang berikutnya nilai ragam untuk penduga 1 senilai 2456,517. Dan nilai ragam untuk penduga 2 senilai 0,0892, sehingga ragam penduga secara empirik telah dihitung, namun besar kecilnya tidak dapat dibandingkan karena hanya mempertimbangkan satu macam penduga saja. Next. Iya, selanjutnya untuk nilai rho 0,9. Dapat dilihat dari diagram pencar X, Y. Di situ di atas menunjukkan hubungan yang linear. Kemudian yang kedua ada diagram pencar residual. Diagram pencar residual ini membentuk siklus sehingga terindikasi autokorelasi yang positif. Sisaan positif diikuti sisaan positif berikutnya. Yang ketiga, dapat dilihat dari histogram parameter beta 1. Histogram bagi beta 1 menunjukkan pusat yang tidak jauh dari definisi beta 1 sama dengan 2. Yang keempat yaitu dilihat dari histogram parameter beta 2. Histogram bagi beta 2 menunjukkan pusat yang relatif sama dengan definisi yaitu beta 2 sama dengan 0,5. Kemudian nilai harapan penduga. Kita lihat dari perhitungan bias dapat disimpulkan dari output di samping dapat diketahui bahwa nilai harapan penduga 1 berbeda dari nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 sama dengan 2. Nilai harapan penduga 2 memiliki nilai yang relatif sama dengan nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 2 sama dengan 0,5. Kemudian yang keenam, bias. Dapat disimpulkan bahwa dari output di samping dapat diketahui bahwa bias penduga 1 tidak sama dengan 0 dan tidak mendekati 0, sehingga penduga 1 merupakan penduga yang bias. Kedua, bias pada penduga 2 mendekati 0, sehingga penduga 2 merupakan penduga yang tak bias. Kemudian Ragam penduga secara empirik telah dihitung, namun besar kecilnya tidak dapat dibandingkan karena hanya mempertimbangkan satu macam penduga saja. Untuk selanjutnya yaitu pada kasus 4,
Dilakukan analisis perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam bagi rata-rata dan median sebagai penduga mu. Pada sampel, YI menyebar normal dengan parameter mu sigma kuadrat, I sama dengan 1 sampai 100 dengan P% di antaranya adalah pencilan atau nilai besar. Ketahui N sama dengan P% dikali N besar, kemudian IO menyebar normal, mu ditambah 4 sigma kuadrat, I sama dengan 1 sampai N. Kemudian pada beberapa kondisi, banyaknya pencilan diketahui P sama dengan 1, 5, dan 10. Untuk setiap nilai P, gunakan input konstan yang sama, diatur sendiri. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan mendefinisikan input konstan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan N besar sebanyak 100, P dengan 3 kategori, yaitu 1, 5, dan 10. Untuk mu-nya adalah 25, dan sigma kuadratnya sama dengan 9. Untuk ulangannya, di sini kita menggunakan 500 ulangan. Untuk proses membangkitkannya, di mana YI menyebar secara normal, dengan mu 25 dan sigma kuadrat 9. Yang pertama, untuk sintak pada software R-nya, kita mendefinisikan pencilan dan kita bentuk histogram. Yang terlebih dahulu kita mendefinisikan input konstan yang telah diketahui. Setelah itu, kita mendefinisikan data yang dibangkitkan dengan pencilan menggunakan fungsi normout. Lalu dengan ulangan sebanyak 500, kita bisa mendefinisikan vektor nilai harapan, ragam, dan juga diperoleh efisiensi. Next. Yang pertama di sini untuk P sama dengan 1. Dari histogram X yang kita dapatkan dari mendefinisikan pencilan, dapat dilihat bahwa data dengan pusat di 25, kemudian terdapat pencilan dengan nilai 45 yang menyebabkan sebaran tersebut menjulur. Setelah dilakukan analisis perbandingan rata-rata dan juga median, diperoleh histogram rata-rata dan juga histogram median. Dari histogram dengan 500 ulangan, nilai Y rata-rata menunjukkan pusat yang bergeser ke arah yang lebih besar dari mu sama dengan 25. Lalu untuk histogram yang kedua, nilai median menunjukkan pusat yang masih berada pada mu sama dengan 25. Next. Selanjutnya adalah tabel hasil perhitungan dari output menggunakan software R. Di sini, ketika ada pencilan rata-rata memiliki nilai bias yang lebih besar dari median, namun ragam rata-rata lebih kecil daripada ragam median. Dari output di samping juga dapat dilihat bahwa output menghasilkan nilai efisiensi yang lebih dari 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk P sama dengan 5. Untuk sintaknya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja yang digantikan nilai P-nya sama dengan 5. Untuk yang pertama, histogram mendefinisikan pencilan. Bisa dilihat bahwa data dari histogram tersebut berpusat di angka 25 dan juga memiliki pencilan sebanyak 45 sampai ke 45 sehingga datanya menjulur. Setelah itu dilakukan analisis perbandingan rata-rata dan median, dilihat nilai histogramnya. Untuk histogramnya lebih besar dari 25, yaitu sebanyak 25,5. Dan yang kedua, untuk histogram of Manhattan-nya kita bisa lihat bahwa nilainya berpusat di angka 25. Next. Terus untuk hasil output yang telah dianalisis, kita bisa lihat bahwa untuk nilai rata-rata biasnya sebanyak 25,59 dan untuk median biasnya 25,1936 yang artinya untuk rata-rata biasnya lebih besar daripada median biasnya dan untuk nilai ragam biasnya lebih kecil daripada median biasnya sehingga output itu menghasilkan nilai efisiensi bila lebih dari 1. Selanjutnya untuk P sama dengan 10, kita bisa lihat untuk histogram pertama dalam mendefinisikan pencilan,
untuk datanya berpusat di angka 25 dan juga memiliki pencilan sampai angka 45 sehingga datanya menjulur. Setelah itu kita akan melakukan analisis perbandingan rata-rata dan median. Dari histogramnya kita lihat bahwa untuk datanya berpusat lebih besar dari 25, dan yang kedua untuk nilai pusat datanya yang histogram of mean height sama dengan 25. Selanjutnya, untuk hasil output yang dianalisis, kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata biasnya lebih besar daripada nilai median bias, dan juga untuk ragam rata-ratanya lebih kecil daripada ragam median, sehingga hasil outputnya menghasilkan nilai efisiensi bernilai lebih dari 1. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.